Ya, balik lagi. Data table sudah berhasil sebelumnya. Kemudian saya akan coba membuat create post datanya ya. Jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi tentunya kita akan butuh sebuah modul atau menu untuk menambahkan data, khususnya untuk data penduduk ini ya. Jadi karena sebelumnya data-data yang kita dapat ini semua dari Faker, nah kita akan buat menu untuk menambah data penduduk. Oke, langsung saja. Pertama saya akan buat buttonnya dulu. Nah, di sini saya akan buat button, kemudian gini aja, btn primary, dan karena ini adalah button untuk mengarah ke modal, saya akan tambahkan data toggle ya di sini. Ini untuk modal, terus saya akan ambil targetnya ke modal create. Oke, kita buat agak kecil dikit lagi. Oke, kemudian untuk modal kita bisa cari di Bootstrap, copy, terus kita masuk modal. Nah, modal create. Oke, tambah data penduduk. Oke, tambah data penduduk. Ini buttonnya saya hapus saja, hapus. Kemudian submit ya, ini submit, tipenya submit. Oke, mari kita lihat dulu. Nggak bisa ya. Modal create. Ini harusnya gini. Ya. Terus ini harusnya ID ya, begini. Jadi nanti akan ambil ke ID modal create. Oke. Tambah data penduduk. Oke, close. Nah, ini yang akan kita buat. Kemudian ini akan kita buat lebih besar lagi. Jadi tambahin modal LG di sini. Untuk background yang lebih modal yang lebih berwarna. Jadi kan tadi putih semua ya. Kita akan tambahkan gradient di sini, primary mungkin. Oke, ini udah. Terus kita tambahkan formnya aja langsung ya. Jadi keperluannya adalah pertama form untuk post, actionnya nanti ke penduduk create, metodenya post. Oke. CSRF jangan lupa. Terus kita mulai buat formnya. Sebelum itu mari kita lihat file-filenya apa aja. Kita bisa lihat bagian database, migration,
Kemudian yang akan kita tambahkan adalah citizen, penduduk ya. Oke, di sini ada nama, foto kosongin dulu nggak apa-apa, nanti kita akan coba buat pakai avatar. Kemudian gender, DOB, place of birth, date of entry, status. Oke. Input. Control. Nah, di sini kasih error gini ya. Jadi errornya itu untuk name is invalid. Jadi ini harus diisi gitu. Kalau nggak diisi merah, menampilkan error gitu. Oke, kita kasih name-nya adalah name. Oh, kita tambahkan label dulu ya. Label nama penduduk, nama aja, nama lengkap. Tambahkan lagi di bawahnya. Kita lihat tadi apa? Foto. Ntar dulu gender, date of birth, place of birth. Oke. Place of birth dan date of birth dulu deh. Jadi ini akan saya gunakan seperti ini. Kita buat row dulu, kemudian kita bagi dua bagian deh. Jadi satunya untuk place of birth, satunya untuk date of birth nih. Gini ya. Gini. Tempat lahir biasa di input ya. Oke, tempat lahir bisa di input, place of birth. Kemudian tanggal lahir itu pakai date. Ini di sini DOB. Oke, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian gender. Nah, kalau gender itu dia pilihan ya, option. Jadi kita buatnya seperti ini. Jadi bukan lagi input, tapi kita buat select di sini. Select form control. Dia namanya gender, name-nya gender. Nah, ini kita kosongin dulu, nggak apa-apa. Ini mungkin bisa kita kasih error juga ya. Jadi ini harus diisi dengan gender. Kalau nggak diisi dia invalid. Oke, kemudian option. Nah, optionnya itu mari kita lihat di sini dia kasih option atau enggak. Oh, bebas ya. So, kita kasih laki-laki, sini juga perempuan. Sorry, segini perempuan. Oke, gender sudah. Kemudian date of entry, kapan dia masuk gitu ya. Kita akan buat lagi untuk yang status dulu ya.
status itu dia statusnya apa nih, single or married. Menikah gitu aja ya. Gender kita ganti status. Di sini kurang nih, gender. Oke, kemudian kita paste. Di sini adalah date of entry, kapan dia masuk, mulai tinggal gitu ya. Saya ngambil yang ini nih, ini ya. Ya, jadi kapan nih dia mulai tinggal di Gria ini gitu. Nah, kita ganti DUE. Oke, mari sebelumnya form action di sini kita kasih kelas model konten. Ini boleh kita tambahin teks like begini biar putih. Oke. Kayaknya harusnya gini, gini ya. Oke, mari kita lihat. Oke, begini lebih rapi ya. Mungkin close dan submitnya kita naikkan dulu. Harusnya di atas ya, harusnya ini ada di dalam formnya. Gini. Ya, oke. Close, submit. Nah, berikutnya adalah kita akan buat backendnya. Kita akan coba tangkep nih. Kita isi misal nama lengkap Yayan Sudrajat, kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya di Bantarkawung atau Bantarkawung. Kemudian dia lahir di tahun 1800 peradaban 1990 gitu ya, single, dan dia mulai tinggal di Gria ini itu sejak bulan Maret. Nah, pertama kita lihat dulu ini root mengarah kemana, penduduk create. Kita coba buka web ya, penduduk create itu sudah ada apa belum. Ini kita buat ini post begini, kemudian kita bikin create dan kita beralih ke controllernya. Di sini kita buat create juga. Create request. Untuk membuktikan apakah request itu masuk ke sini, kita coba die dump semua request, all request yang tadi ditampung dalam form submit ya. Kita coba lihat.
Nah, di sini untuk name, gender, place of birth, date of birth, status single, dan DOE semuanya masuk ya. Oke, berarti kita sudah punya request yang bisa kita tangkap ke controller ini. Baik, berikutnya kita akan eksekusi di sini. Yang pertama kita akan buat validasinya dulu ya. Request validate. Validasinya apa aja? Misalkan tadi kita lihat beberapa requestnya itu ada name, gender, POB. Name ini dia harus diisi gitu, required. Maka kita perlu menambahkan validation seperti ini, POB Oke, setelah semua ini berhasil dilalui, artinya semua diisi semua ya. Berikutnya kita tangkap ke dalam gini, misal request all gitu, dan kita bisa tangkap seperti ini. Balik dulu di sini, kita bikin seperti ini ya, citizen, new citizen, $this citizen create data seperti ini. Kalau udah berhasil, dia akan apa? Return, kemudian kita balikkan ke mana? Kita lihat rootnya dia adalah penduduk. Oke, berarti kita balikkan ke penduduk, slash penduduk. Kemudian apa pesan yang akan ditampilkan ketika entah itu berhasil atau gagal? Kita tambahkan di sini sukses, kemudian data, pesannya apa? Data penduduk berhasil dibuat begitu. Dan untuk menangkap session ini, kita perlu ke sini. Kita akan tampilkan di mana nih session ini? Mungkin di sini bisa paling atas ya. Jadi if kita bikin if else dulu, kalau kita menemukan session dengan value sukses, maka tampilkanlah di sini. Kita bisa bikin seperti ini dulu, misal span kelas, dia akan warna hijau ya atas sukses. Sukses di sini. Nah, di sini kita kasih pesannya, session sukses begitu. Dan jika gagal, jika error ya, artinya mungkin bisa kita tampilkan di sini juga. Ini ganti danger, di sini error. Kita baru punya session sukses ya, section sukses ini. Jadi kita perlu buat section errornya juga nih. Jadi kalau misalkan gini, ini ternyata create datanya salah, bukan kayak gini caranya misalnya, maka otomatis dia akan lempar ke pesan yang error. Berarti caranya kita buat try catch nya dulu nih. Try catch di sini
Ini bisa kita pindahkan ke dalam sini, kemudian kita copy yang ini, paste di sini gitu. Ini kita ganti dengan session error, data penduduk gagal dibuat gitu. Refresh ya. Data penduduk berhasil dibuat. Oke ya. Coba kita lihat tadi itu apa ya? Sini ada 1000 data nih. Yayan. Oke, Yayan Sudrajat dari Bantar Kawung. Dapat ya. Oke, mungkin kita akan perbaiki yang ini ya, kita cari di Bootstrap. Alert ini ya, sukses. Kita balik lagi ke sini, di penduduk. Sebelum masukkan ke sini, saya pengen lihat dulu kalau tampilkan begini itu gimana ya. Oke, this is success alert. Oke, mungkin kayak gini aja ya. Kita akan buat seperti ini. Di bagian ini kita tinggal masukkan seperti ini. Tab session. Ini juga bisa seperti ini. Kita di danger. Oke, kita akan coba lihat kondisi saat error ya. Jadi kalau misal kita coba bikin ini error, apakah berhasil mengeluarkan notif error. Coba kita buat Adam. Oke, dia tempat lahirnya di sehingga dia mulai masuk sampai. Nah, data penduduk gagal dibuat ya. Dan kita cek apakah tadi si Adam itu masuk atau enggak. Harusnya nggak masuk ya. Nggak ada. Oke, berarti untuk proses get data berhasil.